Oke, selamat datang lagi di penjelajahan mendalam kita. Kali ini nih, kita mau bedah bab 1 dari buku Solve It, The Mindset and Tools of Smart Problem Solvers. Penulisnya Dietmar Sternat. Iya, buku ini menarik banget ya. Fokusnya itu ke fondasi mental dulu. Betul. Sebelum ngomongin alat atau teknik gitu ya. Jadi, misi kita sekarang, kita gali pola pikir intinya. Dimulai dari keyakinan paling dasar, masalah itu ada buat dipecahin. Nah, itu dia. Fondasi yang penting banget. Bab ini nunjukin gimana keyakinan itu bekerja. Salah satunya lewat kisah. Wah, ini luar biasa sih. Anne Sullivan sama Helen Keller. Iya, kisah legendaris itu ya. Terus kita juga bakal lihat soal optimisme yang sebenarnya tuh kayak apa sih. Bukan cuma angan-angan kosong ya. Mm-mm. Dan gimana konsep ambil kendali itu jadi kunci buat maju pas lagi ada masalah. Oke, yuk kita mulai dari gagasan utamanya dulu nih. Jadi, bab 1 ini nge-highlight kalau langkah pertama banget itu ya harus yakin dulu kalau masalahnya bisa dipecahin. Harus percaya dulu ya. Iya, dan di buku ini langsung dikasih contoh, kuat banget loh. Kayak Nelson Mandela. Coba bayangin deh keyakinannya dia, apartheid itu bisa dihapus. Padahal dia dipenjara puluhan tahun. Lawannya kuat banget. Gila sih itu perjuangannya. Ada kutipan keren pas dia menang Pemilu 94 itu. Dia bilang, kami menyingsingkan lengan baju untuk mulai mengatasi masalah yang dihadapi negara kami. Wah, itu dalam banget. Benar. Itu bukan cuma ngomong ya, tapi nunjukin pola pikirnya. Fokus ke solusi, bukan ngeluhin susahnya. Iya kan? Nah, contoh lain yang juga wow banget itu Wright bersaudara. Oh iya, yang pesawat itu ya? Mereka kan kayak terobsesi gitu ya, kalau manusia itu bisa terbang. Padahal itu masalah udah ribuan tahun gak ada yang bisa mecahin. Sampai dibilang nggak mungkin lah ya sama banyak orang. Nah, ada kutipan menarik dari Wilbur Wright. Dia nulis gini, selama beberapa tahun, saya telah dihinggapi keyakinan bahwa penerbangan mungkin bagi manusia. Penyakit saya semakin parah. Penyakit ya bilangnya. Iya, kayak nunjukin kalau keyakinan itu udah mendarah daging banget gitu loh. Ngedorong mereka terus nyoba, biarpun gagal lagi, gagal lagi. Jadi ini bukan cuma berharap pasif aja ya, berarti ada semacam kegigihan gitu yang muncul dari keyakinan awal itu, walaupun belum tahu caranya gimana. Kayaknya gitu ya. Tepat, keyakinan itu jadi kayak pemantik awalnya buat gerak, buat berani nyoba. Ini nyambung nih sama kutipan Seneca yang di awal buku itu. Oh, yang mana tuh? Yang bunyinya kira-kira gini, bukan karena hal-hal sulit kita tidak berani, tetapi karena kita tidak berani, hal-hal menjadi sulit. Wah, oke. Jadi dibalik ya. Iya. Keberanian buat mulai itu didorong sama keyakinan kalau itu mungkin. Itu intinya. Susahnya sih pasti ada, tapi ya dihadapi, bukan malah dihindari gitu. Nah, pemahaman ini pas banget nih buat masuk ke contoh utama di bab ini. Yang benar-benar nunjukin kekuatan keyakinan itu. Kisah Anne Sullivan sama Helen Keller. Anne Sullivan ini disebut sebagai contoh pemecah masalah yang brilian banget. Dan tantangannya itu gila sih. Ngajarin Helen Keller, anak yang tuli dan buta dari bayi. Buat orang zaman itu pasti kelihatannya kayak misi mustahil lah ya. Ngomong biasa aja udah susah banget. Itu dia. Terus gimana ya Anne bisa tetap yakin gitu dalam situasi kayak gitu? Pasti kan ada momen dia ragu atau frustrasi berat. Apalagi pas Helen nolak, ngamuk-ngamuk kayak yang diceritain di buku. Ya, jelas nggak gampang lah. Buku ini ceritain kok perjuangannya aneh, gimana Helen nolak, marah-marah. Tapi yang bikin aneh beda itu, iya keyakinannya tadi. Dia nggak goyah. Dia percaya banget kalau di balik keterbatasan Helen itu, ada potensi belajar yang bisa dibuka. Jadi dia nggak ngelihat Helen sebagai kasus gagal gitu ya? Enggak, dia lihatnya Helen itu individu yang butuh kunci buat ngebuka dunianya. Nah, keyakinan inilah yang bikin dia terus nyari cara nggak nyerah gitu aja sama susahnya. Dan akhirnya ketemu ya caranya. Di momen yang ikonik banget itu dekat pompa air. Nah, itu dia momen yang ngubah segalanya. Pas air dingin ngalir di satu tangan Helen, Anne sabar banget ngejah huruf A, I, R di telapak tangan Helen yang satu lagi. Terus nyambung gitu ya? Nyambung, akhirnya klik gitu. Helen Keller sendiri nyeritainnya bagus banget. Dia bilang, kata yang hidup itu membangunkan jiwa saya, memberikan cahaya, harapan, kegembiraan, membebaskannya. Masih ada rintangan, memang benar, tetapi rintangan yang pada waktunya dapat disingkirkan.
Gila, merinding aku dengernya. Kata membebaskan itu kuat banget ya. Ini nunjukin banget gimana keyakinan satu orang, si N ini, bisa jadi kunci buat ngebuka potensi orang lain. Aha, momen yang rubah total. Dan hebatnya lagi, dampak keyakinan N itu nggak berhenti di situ aja kan. Kita lihat Helen Keller selanjutnya jadi kayak gimana. Wah, iya. Itu juga luar biasa sih. Helen nggak cuma bisa komunikasikan akhirnya. Jauh lebih dari itu. Dia lulus dari Radcliffe College yang waktu itu nyambung sama Harvard. Nulis belasan buku, ketemu tokoh-tokoh hebat kayak Charlie Chaplin, Mark Twain. Keren banget. Yang lebih gila lagi, dia jadi aktivis. Buat hak penyandang disabilitas, hak perempuan, hak buruh. Ini udah bukan cuma ngatasin masalah pribadi dia lagi, tapi udah kontribusi buat orang banyak. Jadi dia sendiri jadi pemecah masalah juga ya? Nah, menariknya gitu. Helen itu ngadopsi pola pikir ini. Di buku disebutin dia ngerasa punya kewajiban puritan untuk memperbaiki dunia. Dia lihat masalah di sekitarnya terus ngerasa terpanggil gitu buat bertindak. Jadi Anne Sullivan itu bukan cuma guru bahasa, tapi kayak role model gitu ya? Betul, teladan dalam cara mandang dan ngadepin masalah. Jadi pola pikir ini tuh bisa nular, bisa nginspirasi orang lain juga ternyata. Wah, kisah ini jadi jembatan yang pas banget nih buat masuk ke elemen berikutnya di buku. Soal kekuatan optimisme. Kalau tadi udah lihat keyakinan Anne, nah optimisme ini perannya gimana? Oke, tapi penting nih buat lurusin dulu. Optimisme yang dimaksud di sini tuh apa? Ini bukan optimisme yang buta atau naif gitu ya. Bukan yang positive thinking kebablasan gitu. Nah, ya, kayak yang disindir Voltaire itu kegilaan mempertahankan bahwa semuanya benar padahal salah. Bukan juga nyangkal kalau ada susah atau tantangan. Jadi beda ya sama toxic positivity yang kadang suka didengar itu, yang kayak nolak kalau ada masalah. Beda banget. Optimisme yang penting buat pemecah masalah itu lebih ke sikap percaya diri yang positif. Percaya kalau perubahan jadi lebih baik itu mungkin, tapi ya sadar juga kalau pasti ada rintangan nanti. Jadi harapannya aktif gitu ya. Iya, Helen Keller lagi-lagi punya kutipan bagus soal ini. Optimisme adalah keyakinan yang mengarah pada pencapaian. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa harapan. Bahkan asal katanya kan, optimisme dari bahasa Latin optimum artinya terbaik. Jadi ada dorongan buat nyari hasil terbaik yang bisa dicapai di situasi itu. Menarik. Nah, gimana pandangan ini kalau dibandingin sama yang disebut buku Pola Pikir Korban atau Victim Mindset? Nah, itu kontras banget. Kalau pola pikir korban itu cenderungnya ngelihat masalah kayak sesuatu yang nimpa dari luar. Terus ngerasa nggak punya kuasa buat ngubah apa-apa. Fokusnya jadi nyalain orang atau keadaan gitu ya? Betul. Merasa nggak berdaya, pasrah aja. Mungkin ada nyamannya dikit sih di situ. Nggak perlu tanggung jawab, bisa dapat simpati orang. Tapi ya itu, pola pikir kayak gini justru bikin mandek, nggak bisa mecahin masalah. Dan Helen Keller jadi contoh kebalikannya banget ya. Dia kan punya semua alasan buat ngerasa jadi korban. Tapi milih jalan lain. Tepat sekali. Dia milih buat nggak kejebak sama keterbatasannya. Dia milih buat belajar, tumbuh, bahkan ngasih kontribusi buat dunia. Pilihannya itu nunjukin kalau optimisme sama nolak jadi korban itu keputusan aktif, sadar gitu milihnya. Di buku ada disebutin studi ilmiah juga ya soal hubungan optimisme sama kemampuan mecahin masalah. Ada beberapa. Misalnya studi ke mahasiswa nunjukin ada hubungan antara tingkat optimisme atau harapan tinggi gitu ya, sama kemampuan pemecahan masalah yang lebih bagus. Oh ya? Terus ada juga studi ke anak SD, ternyata optimisme itu ngebantu kemampuan mecahin soal matematika bareng-bareng secara kreatif. Wah, sampai ke anak-anak ya? Bahkan di hubungan romantis juga, kalau pasangannya optimis, kepuasan hubungannya cenderung lebih tinggi. Kenapa? Karena mereka lebih mau kerjasama buat nyelesain masalah bareng. Jadi kelihatan kan, optimisme itu ngaruh ke perilaku nyata pas ada masalah. Oke, masuk akal. Jadi, kalau udah ada keyakinan dasar terus didorong sama optimisme yang realistis tadi, langkah logis berikutnya ya, ambil tindakan. Ini nyambung ke konsep mengambil kendali ya? Betul banget, pemecah masalah yang efektif itu nggak berhenti di yakin atau berharap doang. Mereka nerjalain itu jadi aksi. Gak cuma bilang, ya udahlah mau gimana lagi gitu ya. Nah, itu nggak ada di kamus mereka. Pertanyaan mereka tuh justru, oke, apa nih yang bisa gue lakuin buat bikin situasi ini lebih baik? Ada pergeseran gitu dari nyalain atau pasrah, jadi proaktif nyari solusi.
Ini jadi ingat kutipan John C. Maxwell yang ada di buku juga. Saya selalu mencari jawaban, saya selalu percaya bahwa saya dapat menemukannya, dan saya selalu yakin bahwa ada lebih dari satu solusi untuk setiap masalah. Kelihatan banget ya fokusnya ke diri sendiri dan aktif nyari. Iya. Dan ambil kendali di sini itu bukan berarti kita harus bisa ngontrol semua hal ya. Seringnya kan nggak mungkin tuh. Tapi lebih ke ngontrol respons kita sama masalahnya. Dan aktif nyari celah atau peluang buat bertindak, sekecil apapun itu. Jadi ngakuin kalau ada tantangan, tapi nggak sampai bikin kita panalitis gitu ya. Persis. Malah ngelihat tantangan itu bukan tembok buntu, tapi area di mana kita bisa ngapa-ngapain dan mungkin belajar sesuatu juga. Jadi kayak peluang gitu ya. Bisa dibilang gitu, buku ini malah pakai slogan Barack Obama, "Yes, we can." Lepas dari konteks politiknya ya. Tapi ini kayak semacam seruan perang buat pemecah masalah. Maksudnya itu negasin keyakinan, entah sendiri atau bareng-bareng kalau ya masalah ini bisa kita hadapi. Kita bisa cari jalan keluarnya. Kita bisa bikin perubahan. Intinya nanamkan keyakinan akan kemungkinan lewat tindakan. Nah, yang menarik, buku ini nggak cuma ngasih konsep doang, tapi juga ngasih alat praktis buat ngelatih diri keluar dari pola pikir korban tadi. Pakai prinsip dasar CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Ini bisa langsung Anda, pendengar kita, coba terapin loh. Iya, ini latihan simple tapi dampaknya bisa lumayan loh buat ngubah cara pandang. Langkah pertamanya itu coba deskripsiin situasi masalahnya secara objektif. Ditulis kalau perlu, biar misahin fakta sama interpretasi emosi awal kita. Oke, ditulis ya. Terus? Langkah kedua, coba kenali dan tulis juga pikiran sama keyakinan otomatis yang muncul pas mikirin masalah itu. Ini penting buat nyadarin jangan-jangan ada pola pikir negatif atau keyakinan yang ngebatasin diri kita yang selama ini jalan gitu aja tanpa kita sadar. Oke, sadari pola pikirnya. Langkah ketiga, nah ini penting, tantang keyakinan yang nggak efektif tadi. Tanya ke diri sendiri, ini bener 100% nggak sih? Ini fakta apa opini? Kalau aku pegang keyakinan ini, ngebantu maju atau malah nahan? Cari bukti yang sebaliknya. Jadi dipertanyakan gitu ya keyakinannya. Iya, digugat lah istilahnya. Dan langkah keempat, yang krusial nih, secara sadar kita ciptain pandangan atau interpretasi alternatif. Yang lebih realistis, lebih ngebangun, lebih memberdayakan. Fokus ke apa yang ada dalam kendali kita, sekecil apapun. Langkah apa yang bisa kita ambil? Ini cara konkret buat mulai megang kendali atas cerita di kepala kita soal masalah itu. Keren sih ini langkah-langkahnya, praktis banget. Lewat semua elemen ini tadi ya, keyakinan awal, cerita inspiratif kayak Anne dan Helen, kekuatan optimisme, sama tindakan ambil kendali. Bab 1 ini bener-bener ngebangun fondasi mental yang kuat banget. Buku ini nyimpulin intisari pola pikir pertama ini dalam satu kalimat kunci yang, wah mantap banget. Wah, apa tuh kalimatnya? Penasaran. Kutipannya gini, saya percaya bahwa saya akan mampu menyelesaikan masalah ini dan mengatasi tantangan yang akan saya hadapi di sepanjang jalan. Dalam ya. Ini bukan cuma afirmasi positif biasa loh, tapi pernyataan keyakinan sama kapasitas diri kita buat ngadepin prosesnya secara utuh, termasuk susahnya yang pasti bakal muncul. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, perjalanan kita bedah bab 1, Solve It ini, kelihatan banget benang merahnya. Mulai dari percikan keyakinan, wah ini bisa nih dipecahin. Terus dikasih contoh kuat kayak Anne Sullivan. Terus dikasih bensinnya sama optimisme yang realistis. Susah sih, tapi pasti ada jalan. Yuk cari. Sip. Dan akhirnya mesinnya digerakin sama tindakan ambil kendali. Oke, apa yang bisa aku lakukan sekarang? Nah, itu dia alurnya. Alur pikir yang benar-benar memberdayakan. Ini bisa ngubah cara kita lihat masalah. Bukan lagi sesuatu yang ditakutin atau dihindari, tapi ya, emang ada buat dihadapin dan dipecahkan. Dan ini relevan banget buat Anda, pendengar kita semua. Coba dibayangin sejenak, gimana kalau Anda benar-benar ngadopsi pola pikir ini buat ngadepin tantangan yang lagi Anda alami sekarang? Tantangan apa aja ya? Iya, yakinan kalau solusinya ada, optimis bisa nemuin, terus fokus ke langkah nyata yang bisa diambil. Gimana ya itu bisa ngubah pendekatan Anda di kerjaan, kuliah, atau hidup sehari-hari gitu? Nah, ini ngarah ke satu refleksi akhir nih buat Anda bawa pulang. Iya. Sumber kita ini kan penuh contoh pemecah masalah hebat ya. Iya. Sekarang coba geser fokusnya ke diri Anda sendiri deh. Oke. Coba pikirin satu masalah spesifik yang lagi Anda hadapin sekarang. Oke. Boleh masalah gede, boleh juga yang kecil sehari-hari. Apa aja? Oke, udah dapat satu masalah nih di kepala. Sip. Nah sekarang coba hadirin keyakinan kayak yang
Anne Sullivan punya pas ngadepin Helen Keller. Ya. Keyakinan yang dalam banget kalau masalah Anda ini pada dasarnya bisa dipecahkan. Yakin dulu ya. Iya, kalau udah pegang keyakinan itu kira-kira nih, apa satu langkah paling awal yang mungkin paling kerasa bisa dilakuin, yang bisa Anda ambil mungkin besok atau malah hari ini juga bisa? Langkah pertama yang konkret ya, sekecil apapun. Betul, dan coba gali lebih dalam lagi. Apa sih wujud nyata dari mengambil kendali dalam konteks masalah spesifik Anda? Itu Ya. udah bukan konsep di awang-awang lagi nih, tapi tindakan apa, keputusan apa, atau mungkin perubahan sikap apa yang benar-benar nunjukin kalau Anda yang pegang setir sekarang dalam ngadepin situasi itu. Wah, pertanyaan-pertanyaan ini benar-benar Nusuk ya? nyepungin ya. Nggak cuma bikin paham konsepnya, tapi langsung ngajak nyoba gitu. Jembatan dari inspirasi ke aksi nih. Iya, harapannya gitu sih. Mulai geser dari cuma tahu, jadi ngelakuin. Oke deh. Terima kasih banyak udah nyimak penjelajahan mendalam kita soal bab 1 buku Solve It. Semoga obrolan kita ini ngasih Anda perspektif baru ya. Dan juga energi buat ngadepin tantangan apapun di depan nanti dengan pola pikir seorang pemecah masalah. Sampai ketemu di pembahasan kita berikutnya ya.